terkait dengan kondisi saat ini Pak Ustadz ya. Ini akhir-akhir tahun kan ini ramai masalah peringatan Natal dan Tahun Baru ini. Di lain pihak di media sosial itu ada ulama yang terkenal memberikan ujar bahwa dengan ucapan Selamat Natal itu sebetulnya tidak ada masalah karena Nabi Isa sendiri yang mengucapkan langsung atas keselamatan atas kelahirannya dia. Apakah seperti itu pengertiannya ayat yang dia terjemahkan itu Pak Ustadz? Ingin dengar. Kedua, ini Pak Ustadz mengenai pelajaran kemarin kan 5 hari itu kita diberikan beberapa materi, 5 hari ya. Di antaranya bahwa jika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang anggaplah itu adalah dari budak, itu tetap kita harus patuhi. Tapi khususnya kita kalau di Indonesia ini Pak Ustadz ya, bagaimana mensinkronkan antara, ini kan kita demokrasi ya, ada diberikan hak untuk melakukan semacam unjuk rasa atau penyampaian pendapat. Artinya kalau selama pendapat itu tidak terlalu memfitnah dan lain sebagainya, apakah itu tetap berdosa ya? Karena di satu pihak kita kan kemudian kedua kita diberikan kesempatan oleh negara untuk memberikan menyampaikan aspirasi. Gimana Pak Ustadz supaya keduanya dikompromikan seperti itu? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam acara HSI interaktif ini untuk Pak Iskandar ya. Tentang yang pertama, masalah mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama yang lain, maka ini tidak boleh dalam agama Islam. Ya, tidak boleh dalam agama Islam, dan adalah ijma' para ulama dan para mufassirin ketika mereka menafsirkan firman Allah, walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara sifat hamba-hamba Allah adalah mereka tidak menghadiri az-zur, yaitu kedustaan. Ada di antara salaf yang menafsirkan di antara maknanya adalah menghadiri hari raya orang-orang musyrikin. Termasuk di antaranya adalah mengucapkan selamat kepada mereka. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ada sebagian yang mengatakan bahwa dia adalah, atau ada yang menamakan dia adalah seorang ulama yang mengatakan tentang bolehnya, maka ini bertentangan dengan ijma' para ulama kaum muslimin, ijma' para imam yang menunjukkan tentang haramnya mengucapkan selamat bagi pemeluk agama lain dalam hari raya mereka. Dan pengertian ayat yang disebutkan ini bukanlah demikian. Ya, karena orang-orang Nasrani mereka memiliki keyakinan yang menyimpang tentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Jadi mereka merayakan acara mereka, merayakan hari raya mereka, dan keyakinan mereka adalah keyakinan yang batin. Yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya hampir-hampir langit itu pecah karena sebab ucapan mereka bahwasanya Allah SWT memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah SWT untuk mengambil anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah SWT yang Esa, dan dialah As-Samad. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam memenuhi hajat mereka, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah SWT marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak.
apakah pantas seorang hamba yang mengaku dia adalah hamba di antara hamba-hamba Allah, kemudian dia justru malah mengucapkan selamat bagi orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak? Padahal Allah SWT sangat marah dan murka dengan orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ya, ketika misalnya ada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan itu adalah sebuah kemaksiatan, bukan sebuah kekufuran. Kemudian kita mengatakan pada orang yang berzina, misalnya, selamat, antum telah berzina. Atau orang yang melakukan riba, selamat, engkau telah melakukan riba. Maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena Allah SWT mengharamkan riba dan juga mengharamkan perzinaan. Kalau itu tidak diperbolehkan dan itu adalah maksiat, lalu bagaimana seseorang mengucapkan selamat dengan orang yang kufur kepada Allah? Kufur kepada Allah, tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW dan meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Maka jelas ini adalah ucapan yang batil, bertentangan dengan dalil. Tidak boleh kita dengarkan ucapan yang demikian. Kemudian yang kedua, tentang masalah kita hidup di negara yang membolehkan demonstrasi. Maka sebagaimana kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini adalah pokok di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan antara diri mereka dengan kelompok sesat. Kalau mereka ingin menasihati, Nabi SAW sudah memberikan caranya. Dan pemerintah, mereka menjadi penguasa, menjadi pemerintah, bukan berarti mereka terbebas dari kesalahan. Mereka manusia seperti kita, memiliki kekurangan, ia memiliki kesalahan. Dan Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Di antaranya adalah untuk pemimpin dan juga penguasa kaum muslimin. Bagaimana cara menasihatinya? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, man arada ayyan sahali sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, maka janganlah dia nampakkan di depan orang lain nasihat tersebut. Hendaklah dia mengambil tangannya, berkhalwat, berduaan dengannya, kemudian memberikan nasihat. Kalau diterima, maka itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat, memberikan nasihat kepada penguasanya. Ini adalah petunjuk Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Adapun membongkar, mengumbar ya kesalahan pemimpin di hadapan yang lain, mengumpulkan orang banyak, menghinakan pemimpin di hadapan orang lain, maka ini perbuatan yang bertentangan dengan syariat kita. Man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan menghinakan dia. Iya, meskipun dibolehkan oleh undang-undang secara peraturan, silahkan seorang untuk melakukan demonstrasi, tidak dilarang, yang penting diizinkan dan seterusnya. Meskipun dibolehkan, tapi Islam melarang kita untuk melakukan yang demikian.
Ya, ini seperti misalnya dalam sebuah undang-undang dibolehkan kita untuk berzina misalnya. Apakah kemudian kita berdalil dengan alasan dibolehkan secara undang-undang untuk berzina kemudian kita berzina? Tentunya tidak. Karena kita punya agama. Agama kita melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Meskipun diperbolehkan secara undang-undang, kita tidak akan melakukannya. Sama dengan apa yang ditanyakan. Ya, melakukan demonstrasi meskipun diperbolehkan secara undang-undang, tapi dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Di sana ada cara yang syar'i untuk menyampaikan nasihat kita kepada pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam.